Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Putri Herdianti. Nah, ini saya. Saya seorang mahasiswi semester 3 Manajemen Keuangan Syariah angkatan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, kira-kira saya mau ngapain ya? Ikutin terus video ini sampai akhir. Tugas pokok Bank Indonesia itu ada 3. Yang pertama, stabilitas moneter. Bank Indonesia akan menetapkan kebijakan moneter. Sebelumnya, BI akan berunding terlebih dahulu dengan pemerintah agar visi dan misinya sama dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Serta tugas BI pun dalam kebijakan moneter tersebut memelihara kestabilan nilai rupiah atau mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat agar tetap stabil sehingga harga barang-barang pokok tetap dapat dikendalikan. Yang kedua, stabilitas sistem pembayaran. BI akan membuat aturan, prosedur, standar, serta kesepakatan sistem pembayaran yang sama di antara bank-bank yang ada di Indonesia agar sistem pembayarannya itu sama, tunai maupun non-tunai. Yang ketiga, terakhir, yaitu stabilitas sistem keuangan, yaitu suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien dan mampu bertahan agar alokasi pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang fungsinya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Tujuan OJK yang pertama, agar kegiatan di sektor jasa keuangan terlaksana secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, juga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Fungsi OJK itu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, dan fungsinya melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan maupun di pasar modal, serta di sektor non-bank seperti perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan maupun lembaga jasa keuangan lainnya. Dilanjut ya, sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa tugas pokok dari Bank Indonesia, juga pengertian mengenai OJK, tujuan, fungsi, dan juga tugasnya. Sekarang lanjut ke pembahasan mengenai pasar modal syariah. Apa sih pasar modal syariah itu? Pasar modal syariah adalah suatu kegiatan dalam pasar modal yang telah diatur dalam UU PM seperti perdagangan efek dan lain sebagainya, yang produk serta mekanismenya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Produk-produk dalam pasar modal syariah itu banyak ya. Di sini saya akan membahas 3 dari produk-produk di pasar modal tersebut. Yang pertama, saham syariah, sukuk, juga reksadana syariah. Lanjut ke saham syariah. Saham syariah adalah surat berharga sebagai bukti penyertaan modal atau kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham ini berhak atas bagian dari hasil usaha perusahaan tersebut. Prinsip transaksinya pun menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti syirkah. Nah, dalam mekanisme transaksinya itu ada 2, ada yang di pasar perdana dan juga di pasar sekunder. Di pasar perdana, saham ini pertama, emiten itu akan mengajukan pendaftaran ke bursa efek, kemudian meminta persetujuan OJK, baru nantinya saham disetujui. Sedangkan di pasar sekunder, transaksinya itu antara investor beli dan juga investor jual.
Selanjutnya yang kedua itu sukuk. Sukuk itu sama dengan halnya obligasi, hanya saja obligasi kan surat hutang. Surat hutang itu dalam Islam dilarang. Kemudian jadinya dinamakan sukuk. Akan tapi memang sangat berbeda dengan obligasi. Sukuk adalah sertifikat atau bukti kepemilikan aset bersama untuk proyek jangka panjang. Mekanisme transaksinya yaitu investor memberikan dana kepada emiten dan nantinya emiten akan menerbitkan surat berharga atau si sukuk ini. Nah, nanti ketika sudah jatuh tempo, emiten akan mengembalikan seluruh dana sukuk dan juga memberikan imbal hasil dari si sukuk tersebut kepada investor. Yang terakhir yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah adalah investasi dalam bentuk portofolio yang ini sangat dianjurkan reksadana bagi para pemodal kecil yang tidak mempunyai waktu luang ataupun keahlian untuk menghitung resiko investasi mereka. Nah, di dalam proses peraturan dan pengelolaan serta akadnya semuanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Itu reksadana syariah. Nah, mekanisme transaksinya seperti apa? Reksadana syariah ini mekanismenya yaitu investor akan membeli reksadana kepada manajer investasi. Nah, nantinya manajer investasi ini yang akan mengelola dana tersebut di pasar modal. Dan nantinya akhirnya investor ini akan membeli lagi akan menjual lagi reksadana ke manajer investasi. Oke, yang terakhir pembahasannya mengenai asuransi syariah. Nah, ada pertanyaan nih, bolehkah asuransi syariah itu dibawa di tengah jalan? Nah, sebelumnya kita harus memahami dulu asuransi syariah ini mencakup apa aja. Akad-akad dalam asuransi syariah ada akad tijaroh dan akad tabaruk. Akad tijaroh itu mencakup akad wadi ahdil ujroh, juga akad mudorobah. Akad wadi ahdil ujroh adalah si lembaga asuransi ini akan mendapatkan upah. Kemudian akad mudorobah itu peserta asuransi akan mendapatkan bagi hasil di akhir periode. Nah, untuk akad tabaruk yaitu sesuai dengan prinsip syariah yaitu ta'awun, saling tolong menolong, maka dari itu peserta asuransi dengan sukarela akan menyetorkan dana tabaruk yang nantinya akan digunakan ketika ada risiko mengambil dananya dari dana tabaruk tersebut. Begitu. Beda dengan asuransi pada umumnya yang menyetorkan premi, kemudian nantinya jika dalam satu periode tidak pernah melakukan klaim, nantinya akan hangus dana premi itu dan menjadi milik perusahaan. Dalam asuransi syariah itu tidak akan pernah terjadi jika dalam satu periode sudah mengklaim dana. Apakah boleh dalam asuransi? Boleh, sangat boleh. Mengapa? Karena prinsipnya kan saling tolong menolong. Jadi ini pun tidak akan mengganggu-gugat kepada dana pokok. Nantinya asuransi klaim ini yang di tengah-tengah periode akan diambil dari si dana tabaruk tersebut, karena dana ini tujuannya untuk saling membantu antara para peserta asuransi. Begitu. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.